Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Aprilianti, NIM 401 dari Prodi Sistem Informasi mahasiswa ITB Tuban. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar arsitektur dan framework pengembangan web. Nah, di sini saya sudah menulis tangan perbedaan antara front end dan back end. Nah, di sini cita-cita saya ingin menjadi front end. Pertama, perbedaan antara front end dan back end, definisi. Nah, perbedaan back end bagian antarmuka dan bagian logik. Sedangkan back end bagian logika dan sistem yang berjalan di server. Fokus utama back end user interface dan experience. Logika, bisnis, dan pengolahan data. Bahasa pemrogramannya front end ada HTML, CSS, JavaScript. Sedangkan back end Python, PHP, Java, Ruby, Node, dan JS. Framework populer React, Angular, Vue.js, Clavera, Django Express, dan Spring. Komponennya ada back end ada front end ada tombol, from, menu, dan layout. Sedangkan backend server, database, APL, dan autentikasi. Akses bagian berjalan kiri, bagian backend berjalan di sisi server. Peran frontend menjanjikan tampilan ke pengguna, backend menjadikan data dan fungsional ke frontend. Koneksi ke database tidak langsung yang front end, nah sedangkan back end database seperti MySQL, MongoDB, PostgreSQL. Keamanan front end rentan terhadap manipulasi user, sedangkan back end menyediakan pengaman autentikasi dan otoritas. Testing front end UI UX, testing responsive task. Front back-end unit test, integration test, APL testing. Tools atau ide. Front end ada Visual Code, Figma, Chrome, Develop Tools. Nah, back end ada Intertext, Postman, kinerja. Front end tergantung browser dan perangkat user, sedangkan back-end tergantung kapasitas server dan database. Dependensi front-end berbasis pada tampilan dan interaksi pengguna, sedangkan back-end berbasis pada logika dan penyimpanan data. Contoh output front-end halaman web, tombol, klik, animasi, sedangkan back-end SSUN, XML, status person, APL. Front-end mengonsumsi APL, sedangkan back-end menyediakan APL. Autentikasi menyediakan from login, back-end memproses login dan verifikasi kredensial. Peran developer front-end, peran developer UI UX designer, sedangkan back-end developer software dan engineering. Proses dubbing front-end melalui konsul browser UI webpack, sedangkan back-end melalui tong server exploit handling. Ketergantungan tergantung pada bagian permintaan. Di sini saya memakai framework CI. Nah, apa itu framework CI? Adalah sebuah framework yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan bahasa pemrograman PHP. Framework ini digunakan pendekatan MVC atau model view controller yang membantu memisahkan logika aplikasi, tampil, dan pengelolaan data. Di sini saya akan membuat langkah-langkah untuk framework CI
dengan from data diri mahasiswa. Nah, pertama-tama kita buka XMPP-nya sudah menyala dan kita buka MySQL. Di MySQL saya sudah membuat database yaitu mahasiswa DB. Nah, selanjutnya kita buka folder. Di sini saya akan mengekstrak folder CI, yaitu kita klik ekstrak, klik browser, kita masukkan ke dalam htdoc, select folder, ekstrak, kita tunggu sampai selesai. Nah, kita buka htdoc, kita ganti filenya menjadi CI, kita enter. Nah, selanjutnya kita buka Visual Code, kita klik File, kita klik Open Folder, kita klik folder CI, selanjutnya kita klik Auto Load. Ini kita garis, kita kasih database, helper kita kasih URL, kita simpan. Nah, selanjutnya di database username-nya kita kasih isi dengan root, database-nya kita isi dengan database yang sudah kita buat di Excel. Kita simpan. Selanjutnya kita klik controller, buat file baru, mahasiswa PHP. Kita enter. Sini saya sudah menuliskan coding di Notepad untuk mempersingkat waktu. Kita salin codingannya dari sini. Kita tempel di sini. Kita search. Kita buat model betul mahasiswa underscore model titik p, enter. Nah, kita salinkan lagi codingannya dari Notepad. Ini kita salin di sini, kita save, kita buat view, kita klik view, kita buat folder baru yaitu mahasiswa, kita enter. Ini kita buat file di dalam mahasiswa, index p, kita enter. Kita salinkan codingannya dari Notepad.
kita tempel di sini, kita save, kita buat lagi fill, yaitu tambah titik p, kita salin dari sini. Kita simpan, kita buat lagi fill dengan tulisan edit. Kita save. Nah, selanjutnya kita buka Chrome, kita ketik localhost CE indeks mahasiswa, kita enter. Nah, di sini sudah, kita klik tambah nama. Name-nya. Di sini simpan. Di sini datanya sudah tersimpan. Kita akan klik edit untuk mengedit name. Kita update. Nah, di sini name-nya sudah diganti dengan yang benar. Sekarang kita klik hapus. Nah, data tadi sudah kehapus. Nah, itu adalah hasil output dari codingan tadi. Ciri khas yang dipunyai framework CI adalah menggunakan arsitektur MVC atau model view controller untuk memisahkan logika program. Controller dan model tampilan view memudahkan kode dan pengembangan aplikasi berskala besar, ringan dan cepat. Konfigurasi minimal, tidak memerlukan konfigurasi yang rumit untuk memulai proyek. Routing yang fleksibel, mendukung URL routing yang bersih dan mudah dibaca pengguna atau friendly URL. Dokumentasi lengkap, keamanan bawaan, library dan helper lengkap, disediakan sebagai pustaka dan helper, fungsi bantu seperti session, email, form, dan lain-lain, tidak tergantung pada template, menggunakan PHP murni di bagian view, sehingga tidak perlu belajar sintak khusus. Sekian dari saya, bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.